Record. Selamat pagi pemirsa Blasting TV, bertemu lagi dengan saya Riko dan pemimpin redaksi Pak Bastanul Siregar. Selamat datang Pak Bastanul. Selamat datang. Oke, kali ini kita akan membahas soal tajuk di Blasting ID dengan judul Setoran Pajak Januari Prestasi Baik Bukan Sangat Baik. Ini dengan kalimat berikutnya di Blasting ID ini, tidak ada orang berharap pahala ketika membayar pajak seperti ketika orang bersedekah. Ini tampaknya religius ini beritanya. Tapi kita lihat penjelasannya dari Pak Bastanul. Apa sih isi dari tajuk kita kali ini? Kita berikan waktu Pak Bastanul untuk menjelaskan. Silakan Pak Bastanul. Baik, terima kasih Bu Riko, kawan-kawan dimanapun berada. Ini tambahan teknologinya tambah meyakinkan ya Bu Riko. Ada suara. Kita minum kopi dulu. Oke, iya betul. Oke Bu Riko, ini cerita tentang pengumuman penerimaan pajak selama bulan Januari. Nah, sebelumnya saya mau cerita, ini kebiasaan buruk pemerintah dan LSM. Kalau LSM itu berita buruk itu jadi buruk sekali. Itu khas LSM. Jadi misalnya pemerintah itu buruk, tapi oleh LSM itu disuarakan buruk sekali. Nah, pemerintah itu sebaliknya. Penerimaan pajak itu baik, tapi bukan baik sekali. Ya mungkin dorongan pemerintah untuk membuat kinerjanya lebih baik itu hampir sama dengan dorongan LSM untuk menyuarakan pemerintah itu lebih buruk. Di dalam jurnalistik itu disebut sebagai bias. Jadi baik menjadi lebih baik itu bias, buruk menjadi lebih buruk itu bias. Kalau baik ya baik, sangat baik ya sangat baik. Sebaliknya buruk ya buruk, sangat buruk ya sangat buruk. Yang tidak boleh, ini pun sudah tidak boleh dalam jurnalistik. Baik menjadi sangat baik itu nggak boleh. Sebaliknya buruk menjadi sangat buruk itu juga tidak boleh. Apalagi memutarbalikkan fakta, baik jadi buruk atau sebaliknya buruk jadi baik. Itu kebiasaan. Dan tampaknya kebiasaan itu masih dipertahankan. Penerimaan pajak selama bulan Januari itu tumbuh 59%. Tetapi apakah itu prestasi yang sangat baik? Enggak. Tapi prestasi baik ya. Karena apa? Karena pertama, itu basisnya itu sudah sangat rendah. Basisnya tahun lalu, Januari tahun 2021 itu hanya 68,45 triliun. Sebutlah 68 triliun. Jadi kalau tahun ini ada kenaikan sedikit saja, itu berarti sudah ada lompatan yang signifikan. Kedua, ada faktor harga komoditas. Jadi bulan Januari itu harga batu bara dan minyak sawit mentah, minyak kelapa sawit mentah itu dua andalan ekspor itu masih tinggi. Selama Januari harga batu bara itu masih di atas $150 per ton. Sedangkan harga CPO itu sudah di atas 1.300 per ton. Januari 2021, setahun yang lalu, harga batu bara itu separuhnya, $76 per ton. Sedangkan harga CPO masih di bawah 1.950-an per ton. Ketiga, di luar harga komoditas itu yang tentu saja mempengaruhi penerimaan pajak, ada faktor program Tax Amnesty Jilid 2 atau program pengungkapan sukarela. Program ini tidak ada di tahun kemarin. Ini baru ada tahun ini. 2023 juga tidak ada. Ini tahun ini Januari sampai Juni. Nah, sampai 31 Januari setoran uang tebusan PPS ini sudah hampir 1 triliun. Itu kan lumayan. Faktor keempat itu membaiknya situasi perekonomian.
merebaknya varian Omikron itu memang mengganggu ekonomi, tetapi gangguannya tidak separah varian Delta. Itu harus diakui. Itulah sebabnya Purchasing Manager Index PMI manufaktur kita selama 5 bulan berturut-turut itu ekspansi di atas 50. Ini kan menunjukkan bahwa sektor manufaktur sudah mulai bergerak. Dan kelima, yang penting, banyak insentif yang dicabut. Jadi mulai Januari itu insentif yang semula dinikmati pabrikan mobil, developer besar itu mulai berkurang. Dan juga insentif lain yang diterima, misalnya dari sektor-sektor yang tadi masuk menjadi penerima insentif, bulan Januari dikurangkan. Jadi mereka tidak lagi menerima insentif. Dan ini yang menjelaskan kenapa setoran PPh Badan pada Januari 2022 terbang 300%, di atas 300% dibandingkan dengan Januari 2021 yang terkontraksi 54%. Nah, pada saat konferensi pers hari Selasa 22 Februari, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menyebut faktor tax amnesty jilid 2 atau PPS. Ya mungkin kita bersangka saja, mungkin diusir dengan lupa. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, faktor-faktor yang saya sebut tadi itu masih akan bekerja di bulan Maret dan April. Belum lagi bulan April itu menjelang April itu kan batas ada PPh Badan di sini. Kalau Maret kan batasnya PPh orang pribadi ya tidak terlalu signifikan lah. Tapi kalau PPh Badan itu lumayan rendah. Karena sampai akhir Februari itu harga batu bara itu dan harga minyak sawit itu semakin tinggi. Karena apa? Karena ada perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi itu yang menjelaskan kenapa kemudian harga batu bara dan minyak sawit yang sudah tinggi menjadi semakin tinggi karena ada faktor perang. Akhir Februari harga batu bara di bursa ICE Newcastle untuk pengiriman Maret dan April itu sudah tembus $270 per ton. Ini luar biasa. Sementara kontrak CPO di bursa derivatif Malaysia untuk periode yang sama Maret dan April itu sudah mencapai rekor tertinggi selama 42 tahun. Lebih dari 6.000 ringgit Malaysia per ton. Ini kan dahsyat. Itulah yang menjelaskan kenapa termasuk harga minyak. Itu yang menjelaskan kenapa banyak beberapa KPP dalam 3 bulan ini, 2 bulan ya, itu sudah mencapai target penerimaan lebih dari 20% atau 25%. Sudah luar biasa. Nah, itu tentu positif dan layak diapresiasi. Dalam situasi normal, penerimaan pajak di bulan Januari Maret itu biasanya tumbuh tipis saja. Karena sebagian sudah diambil untuk memenuhi target APBN tahun sebelumnya. Paham maksud saya? Ya, paham. Ijol ini maksudnya. Ya. Ijol itu tidak dilanggar undang-undang. Jadi ijol itu misalnya Anda pengusaha, Anda punya tenggat sampai bulan Maret, saya pegawai pajak, tolong dong masukin di bulan Desember. Apakah itu terjadi? Ya tidak dilanggar. Dan ya ada dampak buruknya ada, tapi tidak ada yang dilanggar. Kalau memang itu misalnya dilanggar, ya dilanggar aja, dibuat aturannya. Gitu. Tetapi nggak mungkin dibuat aturannya. Jadi itu celah. Orang pajak itu itu punya sistem yang bisa memungkerkan sekaligus memulurkan penerimaan. Itu enaknya kerja di pajak. Kalau misalnya di akhir Desember itu penerimaannya kok kurang, ya tahan dulu restitusi, keluarkan nanti bulan Januari. Kalau misalnya kurang lagi, ya ambil yang setoran Januari Maret, masukkan di bulan Desember. Tapi kalau misalnya berlebih, sudah bulan Desember kemudian penerimaannya kira-kira
udah 99%, jangan sampai lebih lah. Ya cairkan restitusi. Jadi mereka tuh punya sistem, gitu. Penerimaan menyediakan sistem untuk memulur dan memungkerkan penerimaan, gitu. Ya kita berharap sih sebetulnya realisasi penerimaan pajak itu benar-benar merefleksikan perbaikan ekonomi sehingga menjadi gambaran pemulihan ekonomi yang merata. Kita sekaligus pada saat yang bersamaan kita juga berharap ini menjadi momentum bagi reformasi pengawasan kepatuhan yang lebih baik. Nah ini maksudnya yang tadi Bung Riko tanya. Kita itu tidak berharap sepenuhnya dengan prinsip voluntary compliance. Bagi kami itu nonsens. Jadi mengharap keikhlasan atau kesukarelaan wajib pajak untuk membayar nonsens. Jadi apakah kemudian penyuluh pajak itu menceritakan nonsens seperti itu kepada wajib pajak? Ya monggo saja, silakan saja. Tetapi logika kita harus ada sistem yang memaksa orang untuk patuh. Orang itu harus dipaksa untuk patuh. Negara ini harus membuat sistem yang sedemikian rupa membuat wajib pajaknya itu patuh. Karena apakah bayar pajak itu nggak dapat pahala? Mungkin ada lah yang menafsirkan pajak itu sebagai zakat. Pajak itu ya sama dengan zakat. Jadi bayar pajak itu dapat pahala. Tapi rasanya nggak banyak. Ya pajak, zakat. Bayar pajak itu, tidak membayar pajak itu melanggar undang-undang. Tidak membayar zakat itu melanggar ketentuan. Jadi ya kalau bayar zakat dapat pahala, kalau nggak bayar ya dosa. Tapi kalau pajak itu bukan dosa atau pahala, tapi patuh tidak patuh. Nah, pesan yang terakhir, ya jangan sampai pemulihan ini yang sudah menyembuhkan kinerja pemerintah ini membuat aparat pajak itu terlena. Jadi kerja santai-santai. Kalau dulu saya sering bilang itu pamer akik di kantor, ngobrol-ngobrol yang nggak jelas, main apa dulu, TikTok yang gerak-gerak bis itu loh. Apa itu tuh? TikTok. Ya gitu lah. Atau kalau kita lihat PKPP itu ada beberapa KPP ya aneh-aneh gitu. Itu tiap hari ada yang berdoa. Ada KPP yang tiap hari itu berdoa. Sebelum mulai kerja itu berdoa. Nanti kalau menjelang puasa, nah ini juga aneh. Biasanya muncul surat-surat ibadah yang membuat kita agak sedikit tertawa. Atau tertawa dalam hati. Nah itu dengan sikap seperti itu teman-teman di pajak itu bisa mempertahankan posisinya di dalam misalnya pengadilan pajak atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung sehingga mereka tetap bisa bertempur untuk menggunakan hak negara. Jadi tidak terlena. Kira-kira begitu. Oke, Pak Mas Tanul, lumayan penjelasan ini mudah diterima sebenarnya ya. Apa sih maksud dari tajuk kita soal prestasi baik bukan sangat baik. Ada faktor-faktor yang sudah dijelaskan. Jadi sepertinya tidak seperti liriknya yang religius ya, tapi memang poin-poinnya jelas, semuanya jelas, ada faktor-faktornya. Jadi kalau memang tidak sesuai, misalnya pemirsa dari Blasting TV boleh saja berkomentar, berdiskusi atau mengundang kita untuk sekedar sharing atau ngobrol-ngobrol. Saya rasa untuk tajuk kali ini sudah cukup. Untuk berikutnya kita ketemu lagi di tajuk selanjutnya.
Terima kasih dan salam.